العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik untuk berbagai amal kebaikan dan amal saleh. Semoga Allah Ta'ala juga senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa tetap istiqamah di jalan hidayah Islam ini, di jalan hidayah dakwah, dan di dalam kebersamaan karena cinta kepada Allah SWT. Termasuk kita bersyukur secara khusus kepada Allah Ta'ala atas nikmat kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam kajian rutin kita, kajian Selasa pagi, dan insya Allah kita masih akan melanjutkan seri kajian tentang fiqhul muwazanat, fikih membandingkan dan mempertimbangkan antara berbagai pilihan di dalam hidup ini. Seperti yang sudah kita sampaikan bahwa fiqhul muwazanat, pemahaman, pengetahuan, dan persepsi yang benar, serta kemudian kemampuan untuk bisa mempraktekkan muwazanat ini di dalam kehidupan secara umum maupun juga dalam mengetahui hukum-hukum syariah, hukum agama secara khusus, ini tidak hanya dibutuhkan oleh para ulama. Jadi ini tidak hanya dibutuhkan oleh para ulama, tapi juga dibutuhkan oleh semua umat manusia, semua umat Islam. Mengapa? Karena dalam berbagai aspek kehidupan yang kita jalani ini, dalam berbagai kepentingan dalam hidup ini, itu setiap orang, dan ini memang merupakan bagian dari tabiat dan watak kehidupan ini, itu selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Dalam apa saja. Jadi kita harus memilih antara pilihan A, pilihan B, pilihan C, bahkan bisa ada sebagian pilihan yang mungkin barangkali sejumlah huruf abjad. Jadi gitu. Ada yang antara AB atau antara ABC, antara ABCD. Dalam berbagai aspek kehidupan, dari pribadi, keluarga, dan masyarakat, dan seterusnya, itu kita selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Dan dalam memilih itu, disitulah kita butuh yang namanya fiqhul muwazanat. Kita butuh perangkat ilmu, pengetahuan, pemahaman, yang dengannya diharapkan kita bisa melakukan proses menimbang dan memperbandingkan di antara pilihan-pilihan yang ada itu, untuk kemudian kita menentukan pilihan yang diharapkan lebih tepat, lebih benar, lebih baik, lebih tepat, lebih proporsional daripada pilihan yang lainnya. Harapannya supaya kita tidak salah, pertama dalam membuat keputusan pilihan dalam hidup kita ini. Itu butuh
proses muazanat. Jadi, dan untuk muazanat, untuk menimbang, untuk membanding-bandingkan di antara pilihan yang ada, itu butuh fikih. Butuh pemahaman, butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh dasar-dasar pemikiran. Jadi gitu. Yang melandasi proses pemilihan, proses muazanat, proses memperbandingkan dan menimbang-nimbang untuk sampai kepada sebuah keputusan, sebuah kesimpulan. Seperti yang tadi saya sebutkan, dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari seseorang yang masih lajang, yang masih bujang, dan sudah ingin masuk ke jenjang kehidupan baru berkeluarga, memilih calon pasangan. Jadi gitu. Setelah kemudian menikah, itu memilih tempat tinggal. Jadi tempat tinggal, kalau mampu untuk memiliki tempat tinggal, rumah, apakah rumah pribadi beli atau mungkin beli apartemen, tinggal di apartemen atau tidak, di mana. Jadi gitu. Memilih yang lebih dekat lingkungan seperti apa. Setelah punya anak misalnya begitu, itu juga ada karena dihadapkan pada kondisi ini melahirkan secara normal alami biasa atau harus melalui tindakan operasi sesar. Terus kemudian ada milih nama anak, ini milih misalnya untuk akikah itu, oh tidak bisa nyembelih sendiri, harus misalnya harus memilih mulai tempat atau pesan akikah yang sudah siap saji itu di mana. Jadi dan seterusnya. Terus semua ada pilihan. Jadi, memilih cara pendidikan anak yang baik, cara penyikapan anak ini laki perempuan. Bagaimana cara menyikapinya, anak ini disikapi dengan cara begini, cara begini, cara begini. Ini di antara faktor penyebab masalah antara suami istri, antara kedua orang tua bapak ibu dalam cara menyikapi anak. Jadi orang tua bapak atau ibu kan kaidahnya itu semuanya tentu mencintai dan menyayangi anaknya. Apalagi anak pertama, kemudian anak kedua. Jadi gitu. Dan ingin membuktikan cinta dan sayang itu dengan ingin memberikan yang terbaik. Nah, cara mengekspresikan, membuktikan cinta dan sayang kepada anak itu dalam bentuk apa? Jadi gitu. Dipenuhi semua kebutuhannya, disayang, dimanja, apapun keinginannya dipenuhi, ataukah diketati dan segala macam. Itu perlu fikih khusus. Karena ini yang seperti yang tadi saya sebutkan, itu menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan, perselisihan, bahkan sampai ke konflik karena perbedaan cara pandang, sudut pandang, dan cara penyikapan antara suami dan istri dalam menyikapi anaknya. Jadi itu harus pilihan antara pilihan pribadi dengan pilihan ketika harus dimusyawarahkan bersama untuk kemudian diambil kesepakatan seperti apa. Anak beranjak dewasa harus sekolah, mulai dari pra-TK, TK, SD, SMP, SMA, atau ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, terus ke perguruan tinggi, lulus, lanjut S2 atau S3 atau nikah, atau itu semua ada pilihannya. Terus kemudian anak itu akan bekerja di mana dan seperti apa. Jadi gitu. Semua ini dalam hal-hal yang terkait dengan hajat hidup secara bertahap bagi orang per orang. Belum lagi
pilihan-pilihan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi pilihan-pilihan dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, beraktivitas. Jadi bergabung dengan kelompok-kelompok, organisasi-organisasi sosial di bidang dakwah. Jadi ada berbagai banyak pilihan. Ini akan terjun di bidang di bidang sosial A, sehingga bergabung dengan lembaga A, atau bergabung dengan lembaga B, lembaga C, organisasi A, organisasi B, organisasi C. Jadi itu. Terus masuk ke wilayah dakwah, ingin berkiprah dalam bidang dakwah, itu milih yang mana? Milih sendiri saja, mandiri, tidak bergabung dengan kelompok manapun, organisasi manapun, gerakan manapun, jamaah manapun, organisasi manapun. Jadi udah berkiprah, bekerja sama dengan siapa saja, tidak terikat dengan ABC. Jadi gitu. Atau mau terikat, atau mau bergabung. Jadi terus kemudian berbagai pilihan dalam hidup bernegara. Jadi menentukan pilihan politik. Pilihan politik apakah jadi seorang muslim itu, bahkan sampai ke level ada yang misalnya bahwa ini ada kegiatan politik. Jadi gitu. Yang ada misalnya bahwa pemilu ikut atau tidak, ada yang memutuskan tidak ikut walaupun dengan berbagai pertimbangan. Jadi gitu. Apakah betul bahwa itu pilihan terbaik? Jadi dengan dasar bahwa alasan bahwa ini sistem ini bukan Islami, kemudian hasilnya juga tidak Islami, tidak menguntungkan umat Islam, terus kemudian di antara pilihan-pilihan yang ada tidak ada yang patut untuk dipilih. Betulkah bahwa pilihan dengan golput, dengan abstain, dengan tidak milih itu merupakan pilihan yang benar dan tepat? Itu semuanya butuh digodok. Artinya bahwa dalam berbagai aspek kehidupan itu ada. Pilihan politik itu dalam konteks bernegara mulai dari ada pilihan ketua RT, ketua RW. Itu ada pilihan A atau B atau C. Pilihan lurah, pilihan kepala desa. Jadi gitu terus sampai ke wali kota, bupati, gubernur, presiden, kemudian ada pilek. Itu kita dihadapkan selalu dalam pilihan-pilihan yang dan tidak sedikit atau bahkan kebanyakan pilihan-pilihan di dalam bidang kehidupan itu khususnya di bidang politik ya, pilihan-pilihan politik praktis itu rata-rata itu dilematis, rata-rata seseorang di antara kita dihadapkan pada pilihan yang kesemuanya mungkin AB atau ABC atau ABCD. Jadi gitu. Itu yang kalau kita ukur, kalau kita mengacu kepada kriteria, itu tidak ada yang ideal. Tidak ada bahkan yang bisa dikatakan ini bagus, ini baik, ini layak. Jadi banyak kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang semuanya itu tidak layak, semuanya itu tidak pantas, ya semuanya itu tidak tidak memenuhi kriteria, semuanya buruk. Tapi apakah kita bisa untuk tidak memilih sama sekali? Terus tidak terlibat, padahal itu tetap akan terjadi. Dan siapapun yang terpilih di antara yang buruk semuanya itu, dia akan menentukan berbagai aspek kehidupan kita. Artinya bahwa kehidupan kita, aktivitas kita, termasuk aktivitas dakwah, para pendakwah itu terpaut dengan siapapun yang akan jadi RT atau RW, akan jadi lurah. Jadi siapapun dia di antara mereka yang kemudian seseorang tidak mau terlibat di situ, tapi aktivitas dia, kehidupan dia, keluarga dia, pendidikan anaknya, aktivitas dakwahnya, itu akan terpengaruh dengan siapapun yang jadi ketua RT, siapapun yang jadi ketua RW, siapapun yang jadi kepala desa, sampai kepada siapapun yang jadi
wali kota, bupati, gubernur, presiden. Jadi gitu. Itu akan memiliki dampak langsung tidak langsung terhadap kehidupan secara umum maupun aktivitas dakwah keislaman secara khusus. Jadi, nah, ketika seperti itu kondisinya, betulkah bahwa ketika seseorang menghadapi pilihan-pilihan yang karena tidak ada satupun pilihan yang dinilai layak atau sedikit memenuhi syarat, ini buruk semua, lalu kemudian dia mengambil, udah saya tidak ikut, tidak terlibat sama sekali. Jadi apakah betul bahwa itu pilihan yang tepat? Jadi dengan tidak terlibat sementara, jadi gitu. Jadi yang akan jadi itu diantara yang pilihan yang tadi tidak mau dia pilih itu. Jadi dan seterusnya. Nah ini artinya bahwa secara umum tadi kita sebutkan bahwa dalam berbagai aspek kehidupan kita, itu kita akan dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan dan kita dituntut, diwajibkan secara syar'i ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan itu untuk memilih yang baik dari yang buruk. Jadi gitu. Itu mutlak. Kalau pilihannya antara baik dan buruk, kita milih yang maslahat dari yang madarat kalau pilihannya maslahat madarat. Begitu. Atau kita diwajibkan untuk memilih secara syar'i yang lebih baik daripada yang kurang baik. Ketika pilihannya sama-sama baik, tapi tingkat kebaikannya tidak sama. Jadi karena sering orang itu ketika menghadapi pilihan yang kok dua-duanya baik kok. Terus kemudian tidak perlu lagi fikih muwazanat, udah nggak perlu menimbang manapun yang dipilih, wong sama-sama baiknya. Dia lupa bahwa betul sama-sama baiknya, kedua-duanya baik, tapi tingkat kebaikannya tidak sama. Meskipun sama-sama baik, ketika tingkat kebaikannya tidak sama, itu kewajiban syar'i menuntut untuk kita memilih yang lebih baik. Dan salah, dan bisa jadi sampai dosa ketika kita memilih pilihan yang baik. Jadi gitu. Tapi dengan tingkat kebaikan yang lebih rendah daripada pilihan yang lainnya. Kalau ada yang tanya, loh ini pilihan yang baik kok dosa gimana? Dosanya bukan karena dia memilih pilihan yang baik. Tapi potensi dosanya karena dia memilih, karena pilih sikapnya, tindakannya memilih pilihan yang lebih rendah tingkat kebaikannya, itu berkonsekuensi itu meninggalkan pilihan yang lebih baik, lebih maslahat, lebih luas, dan itu potensi kesalahannya. Atau seperti ketika seseorang di antara kita, siapapun di antara kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang semuanya tidak baik, semuanya buruk, itu tidak jarang kemudian banyak yang mengambil sikap yang gampang. Ya sudah sama-sama buruk, ya udah kita tinggalkan semuanya, kita tidak terlibat di situ. Jadi gitu. Tanpa mempedulikan, tanpa mempertimbangkan potensi dampak. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa ya kalau kita tidak memilih di antara 3-4 pilihan yang ada dan semuanya buruk itu, kalau kita bisa menghadirkan pilihan kelima dan itu yang baik, oke. Tapi ketika kita tidak punya pilihan lain, dan ketika kita terlibat atau tidak terlibat, yang jelas bahwa salah satu di antara 2, 3, 4 pilihan yang buruk semuanya itu, dia yang ujungnya akan terpilih, dan terpilihnya dia itu akan memberikan dampak positif atau negatif itu terhadap kehidupan kita, kehidupan masyarakat, termasuk juga kondisi keislaman, aktivitas dakwah. Jadi gitu. Baik. Nah dari situ sekali lagi ketika kita bicara tentang fiqhul muwazanat ini tidak hanya dibutuhkan oleh para ulama. Itu mutlak jelas. Jadi untuk menghasilkan sebuah kesimpulan
fatwa syar'i dalam kondisi tertentu, dalam keadaan tertentu secara tepat. Itu jelas. Jadi jelas. Fatwa syar'i yang bersifat waqi'i, yang bersifat tatbiqi. Jadi implementatif, fatwa syar'i yang siap untuk diaplikasikan, diimplementasikan dalam dunia kenyataan. Itu tidak bisa seorang mufti gitu terus tidak melakukan proses muwazanat, sudah cukup dengan belajar ayat, hadis, terus kemudian kitab klasik, kitab kuning para ulama terdahulu, jadi gitu. Dan tanpa melihat kondisi situasi sekarang seperti apa, lalu kemudian membuat fatwa boleh, tidak boleh, halal, haram, dan seterusnya. Jadi seperti itu tidak. Jadi yakni bahwa berbahaya tentunya, mutlak dibutuhkan fikih muwazanat, insyaallah, dan itu bagi ini. Nah, pada seri kita pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang, setelah sebelumnya kita membahas tentang definisi dan urgensi fikih muwazanat, lalu kemudian kita bahas tentang dalil dan sumber fikih muwazanat. Jadi dalil dan sumber fikih muwazanat, sumber dan dalil fikih muwazanat itu seperti apa? Kita sudah bahas secara umum. Insyaallah pada pagi hari ini kita membahas sedikit tentang dasar, syarat dan perangkat utama fikih muwazanat. Maksudnya adalah bahwa dasar, syarat dan perangkat utama untuk seseorang dikatakan memiliki fikih muwazanat dan kemudian dia punya kemampuan untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata. Kalau dia seorang ulama, itu apa yang dibutuhkan untuk seorang ulama itu dikatakan dia memiliki fikih muwazanat dan kemudian bisa mempraktekannya. Sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan, hukum-hukum syar'i yang dihasilkan, jadi jawaban-jawaban atas konsultasi masyarakat yang diberikan itu memang berdasarkan jadi sudah benar, baik, tepat, proporsional, sesuai dengan kondisi dan situasi keadaan yang berbeda-beda. Dan dia sudah melewati proses tadi itu, proses muwazanat. Itu bagaimana dan seterusnya. Jadi itu dalam konteks para ulama. Dalam konteks masyarakat secara umum, tentu tidak dalam rangka yang tadi kita sebutkan, dalam rangka untuk menentukan hukum syar'i halal atau haram, boleh atau tidak boleh, sunnah atau wajib atau mubah atau terlarang. Itu wilayahnya para ulama. Para ulama menggunakan fikih muwazanat salah satunya dalam rangka dalam memilih atau mencapai sebuah kesimpulan hukum syar'i tertentu, baik untuk diterapkan di masyarakat ataupun untuk diberikan kepada yang konsultasi atau yang bertanya. Itu kepada dia. Jadi, nah adapun bagi individu masyarakat secara umum yang umumnya awam, itu juga sangat butuh. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, dalam berbagai aspek kehidupan, itu dia juga akan melakukan. Jadi, dalam bidang apapun di mana kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang di mana kita harus memilih di antara pilihan itu yang lebih baik, yang terbaik, yang lebih tepat, yang paling tepat dan seterusnya itu, maka di situ proses muwazanat mutlak kita lakukan untuk kehidupan sehari-hari. Lawang kita ibu-ibu belanja saja itu kan juga untuk kebutuhan dapur kita. Jadi itu ada butuh muwazanat, memilih tiap hari memilih menu masakan yang seperti apa. Yang sering mungkin ini juga bisa membingungkan. Jadi ibu-ibu yang memasak, apalagi ketika mencoba untuk meminta masukan atau permintaan untuk usulan dari suaminya atau anak-anaknya, itu jawabannya terserah.
Atau mungkin masing-masing menentukan. Jadi menentukan sesuai dengan seleranya, dan ada 5 anggota keluarga, masing-masing menentukan pilih yang berbeda. Mungkin betapa bingungnya. Ketika memasak nasi, ini mau beli beras apa? Jadi, dan seterusnya. Terus kemudian mau beli ikan, daging, apa itu, ayam. Jadi ada berbagai pilihan, milih. Jadi dalam hal ini memang itu sederhana, tapi apa itu tetap kadang-kadang, jadi ada hal yang kecil sederhana, tapi ketika kita tidak terbiasa memiliki pola pikir menggunakan fikih muwazanah di sini, bahwa pilihan apapun yang kita ambil itu berdasarkan pertimbangan. Itu sering kita sendiri salah. Sebelum mungkin disalahkan orang lain, mengapa kok beli ini, mengapa kok beli itu, mengapa kok masa ini lagi, mengapa kok masa itu. Kadang-kadang yang belanja itu sendiri, itu begitu sampai rumah, loh kok aku beli ini, kok aku beli itu, kok kenapa yang bukan ini, bukan itu. Karena waktu milih, waktu ngambil tuh ngasal, karena tidak terbiasa. Jadi gitu, udahlah mana saja. Tapi setelah itu baru, oh kenapa kok saya tidak milih tadi itu? Kan mestinya bagusan ini. Mikir dikit aja gitu sudah lebih baik, lebih tepat. Nah itu, saya katakan bahwa ini sangat penting sekali dalam rangka membentuk pola pikir kita. Oke, nah ketika seseorang, baik itu ulama atau aktivis dakwah, jadi ulama untuk menentukan atau sampai kepada kesimpulan fatwa syar'i, hukum syar'i tertentu yang sedang dihadapi, jadi gitu. Atau aktivis dakwah, gerakan dakwah, untuk menentukan pilihan sikap dalam menyikapi kondisi tertentu, keadaan tertentu, atau menentukan cara dakwah, pola dakwah, standar dakwah tertentu dan seperti apa. Atau masyarakat umum tadi itu. Jadi dihadapkan kepada pilihan-pilihan tertentu, pilihan politik atau pilihan sosial atau pilihan apa saja, pilihan dakwah. Jadi kalau mau harus bergabung dengan kelompok dakwah, dengan organisasi dakwah, itu bergabung yang mana? Jadi atau sebaiknya tidak saja. Dan seperti apa sikapnya ketika tidak, seperti apa sikapnya ketika bergabung. Jadi gitu. Nah, bagaimana? Apa yang dibutuhkan? Jadi seseorang menentukan pilihan. Jadi gitu. Itu dasarnya apa? Supaya bahwa muazanat yang dilakukan itu membawa kepada kesimpulan hasil yang lebih baik dan terbaik. Yang lebih tepat. Kalau bisa yang paling tepat. Itu apa yang dibutuhkan? Apa dasarnya? Jadi orang melakukan pertimbangan itu didasarkan pada dasar apa? Jadi gitu. Apa syarat yang harus dia miliki? Apa kriteria yang harus dia penuhi? Jadi gitu. Untuk seseorang bisa dikatakan memiliki fikih muwazanat, sehingga dia kemudian mempraktekkan muwazanat ketika memutuskan, mengambil sebuah keputusan, membuat sebuah kesimpulan gitu. Seorang ulama menentukan sebuah kesimpulan fatwa misalnya seperti itu tepat. Karena dia sudah melewati muwazanat. Nah itu syaratnya itu apa? Jadi perangkat utamanya apa? Yang dengannya seseorang bisa melakukan proses muwazanat, proses pertimbangan, perbandingan, jadi menimbang-nimbang, membanding-bandingkan secara tepat. Sehingga tidak salah. Nah, di sini saya mencoba untuk menyebutkan kalau kita bicara secara umum, ini saya sampaikan dulu syarat-syarat, jadi dasar, syarat, dan perangkat yang bersifat umum. Yang bersifat umum. Itu
bisa kita katakan 3 kalau mau kita globalkan. 2-nya itu berupa ilmu. Pertama, ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syariat. Jadi halal, haram, mubah, sunnah, wajib. Jadi gitu. Makruh, haram. Terus peringkat-peringkat misalnya yang sunnah, ada sunnah muakkadah, ghair muakkadah, yang apa itu? Jadi wajib, fardu ain, fardu kifayah dan seterusnya. Jadi haram, ada haram mukhaffaf dan mughallad dan seterusnya. Bermacam-macam. Jadi gitu. Dengan intinya adalah ilmu, pengetahuan, pemahaman yang baik tentang hukum-hukum syar'i. Jadi secara umum dan hukum syariat dalam bidang atau tentang masalah yang menjadi objek muwazanat secara khusus. Jadi ini ilmu syar'i secara umum. Ini khususnya tertuju kepada para ulama. Jadi ulama, dia memang dia ulama di bidang ilmu syar'i secara umum dan khususnya di bidang tertentu. Bidang apa ini? Jadi masalah yang mau dimuazanatkan untuk dia keluarkan fatwa atau hukum syar'i itu masalah apa? Masalah keluarga. Jadi nikah, apa itu, talak, cerai, apa? Masalah apa itu, sosial, masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah hukum jual beli dan seterusnya, masalah politik. Masalah apa ini? Artinya bahwa setidaknya jadi seseorang memiliki perangkat ilmu yang memadai dalam konteks hukum syar'i di bidang masalah yang sedang dimuazanatkan di bidang masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah ilmu tentang maqasid syariah. Tujuan syariah. Seperti yang sudah pernah kita sebutkan dan mungkin nanti kalau kita membahas secara khusus seri fiqhul maqasid syariah, fikih tentang maqasid syariah, kita akan insyaallah bahas. Itu bermacam-macam maqasid syariah itu secara umum. Semua hukum syariat itu diundangkan, ditetapkan, disyariatkan itu untuk 2 tujuan utama. Tahqiqul masalih, jadi mewujudkan untuk menggapai kemaslahatan-kemaslahatan, keuntungan-keuntungan, kepentingan-kepentingan, kebaikan-kebaikan. Yang kedua, tafwid al-madhar atau al-mafasid. Atau menjauhkan, menghindarkan atau menghilangkan kemadaratan. Antara mewujudkan kemaslahatan atau menghilangkan kemadaratan. Secara umum. Dan itulah yang menjadi dasar disyariatkannya semua syariat Islam. Diundangkannya semua hukum Islam itu dalam rangka itu. Antara untuk mewujudkan kemaslahatan tertentu atau untuk menghindarkan kemadaratan tertentu. Nah, pengetahuan tentang maslahat madarat, jadi ukuran maslahat madarat itu penting. Jadi plus ini juga masuk dalam ilmu syar'i. Jadi ada bahwa secara umum apa itu seseorang, apalagi ulama khususnya, tahu hukum halal haram, tapi kemudian juga tahu tentang maqasid syariah. Jadi ilmu maslahat madarat. Ilmu maslahat madarat di setiap di masing-masing bidang. Jadi gitu.
Jadi seorang penting untuk memiliki dan memiliki pemahaman yang baik. Jadi pengetahuan yang baik tentang prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah maslahat dan madarat. Ini juga bagian sebetulnya dari hukum syar'i. Hukum syar'i tertentu. Oke. Itu dua. Yang ketiga tadi kita sebutkan tiga, tapi kita tambahkan empat karena sebetulnya tadi antara hukum syar'i dan maqasid syariah itu satu. Tapi kalau mau kita pisah berarti ada dua di situ. Nanti semuanya ada empat. Yang ketiga itu adalah tentang tadi secara umum. Jadi ilmu pengetahuan tentang hukum syar'i kalau kita gabungkan meliputi maqasid syariah, baik hukum halal haram ataukah ilmu tentang maqasid syariah, tentang kaidah-kaidah maslahat dan madarat. Ini kita jadikan satu. Intinya ilmu syar'i meliputi dua aspek tadi itu. Yang kedua itu ilmu tentang fiqhul waqi'. Ilmu, pemahaman, pengetahuan, penguasaan tentang realita. Kalau ilmu syar'i itu kan dan maqasid syariah itu dari hukum normatifnya, dari Quran, dari sunnah, dan seterusnya. Terus harus dipadukan dengan ilmu tentang fiqhul waqi'. Memahami realita, kondisi, situasi, keadaan. Jadi, di mana sebuah hukum syar'i dibutuhkan dan akan diterapkan dalam kondisi itu, dalam keadaan itu, dalam situasi itu. Jadi, di samping ilmu pengetahuan tentang hukum yang mau diterapkan, pemahaman dan pengetahuan serta persepsi yang benar tentang realita, kondisi, situasi, di mana hukum akan diterapkan, akan diberlakukan. Siapa yang akan memperlakukan hukum itu dan seterusnya itu juga harus ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang itu juga harus benar dan baik. Nah, sehingga perangkat umumnya atau syarat umumnya atau dasar umumnya itu kalau dari sisi ilmu itu antara ilmu syar'i yang meliputi hukum halal haram, boleh tidak boleh dan seterusnya. Yang kedua ilmu tentang maqasid syariah secara umum, kaidah-kaidah tentang kemaslahatan dan kemadaratan. Terus yang kedua adalah ilmu tentang realita kehidupan. Di mana sebuah hukum syar'i, di mana sebuah keputusan, di mana sebuah pilihan itu akan diterapkan. Jadi gitu. Atau di mana sebuah keadaan itu disikapi, sebuah peristiwa disikapi dan dinilai. Jadi lalu kemudian jadi itu secara umum ilmu yang terdiri dari ilmu syar'i dan ilmu waqi'i. Itu secara umum ini mutlak. Artinya bahwa seorang ulama misalnya seorang mufti tidak bisa menghasilkan sebuah keputusan fatwa yang benar, tepat dan relevan, proporsional, kecuali beliau harus memiliki ilmu, pemahaman, pengetahuan yang benar dan baik. Pertama dari bidang ilmu syar'i meliputi hukum syariat dan juga maqasid syariah. Yang kedua adalah ilmu tentang waqi', realita kehidupan, fakta kehidupan, kondisi real di mana sebuah keadaan disikapi, sebuah peristiwa disikapi, atau di mana sebuah hukum akan diterapkan. Jadi sebuah kesimpulan atau sebuah keputusan akan diimplementasikan. Itu perlu. Kondisi, situasi, keadaan itu dipahami dengan sebenarnya. Karena ada satu misalnya bahwa satu hukum syar'i itu bisa saja benar dan tepat untuk kondisi A,
Tapi tidak benar dan tidak tepat kalau itu mau diterapkan untuk kondisi B. Jadi, satu hukum syari tertentu. Kita sudah pernah memberikan contoh gambaran. Oke. Jadi itu apa perangkat umum dari sisi ilmu. Jadi gitu. Nah, yang ketiga itu secara umum jadi ini dari sisi kalau tadi pengetahuannya. Yang ketiga itu berupa karakter, sifat, komitmen. Jadi lebih ke aspek kejiwaan, lebih ke aspek sifat. Jadi artinya bahwa yang bersangkutan itu bisa membebaskan dirinya dari tendensi-tendensi, faktor-faktor yang bersifat memperturutkan hawa nafsu, terbebas dari hal-hal yang bertentangan dengan sikap objektif, sikap bijak, sikap hikmah. Berarti intinya di situ dia harus bersifat bijak, bersikap bijak, objektif, proporsional, gitu. Terbebas dari kepentingan-kepentingan pribadi, tendensi-tendensi kelompok dan seterusnya, insya Allah gitu. Itu tiga secara umum. Jadi bahwa dalam bidang apapun itu, yaitu artinya bahwa ilmu syar'i meliputi ilmu hukum syariat halal haram dan seterusnya, dan meliputi ilmu maqasid syariah. Tujuan-tujuan ditetapkan syariat atau memahami tentang kaidah-kaidah maslahat madarat. Jadi gitu. Yang kedua adalah jadi ilmu tentang fikul waqi, tentang realita kehidupan dan seterusnya. Yang ketiga adalah lebih kepada sifat dan sikap. Jadi bijak, objektif, jadi tidak didominasi oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat subjektif dan seterusnya. Itu secara umum ya, secara umum. Masing-masing dirinci. Nah, kalau kita agak sedikit detailkan terkait dengan dasar, syarat, dan perangkat utama yang harus dimiliki dan dipenuhi dalam diri seseorang agar dia atau untuk dia bisa dikatakan memiliki fikih muwazanat dan juga punya kemampuan. Jadi dengan dasar, dengan syarat, dan dengan perangkat utama itu, dia bisa mempraktekkan muwazanat itu, fikih muwazanat itu dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, kalau kita mau detailkan lagi, nanti berikut beberapa contoh yang penting untuk kita berikan contohnya. Itu yang tadi kita sebutkan, ilmu tentang hukum-hukum syariat secara umum, jadi gitu. Atau setidaknya atau minimal ilmu, pengetahuan, pemahaman yang baik, yang benar dan baik tentang hukum syariah dalam bidang atau tentang masalah yang menjadi objek muwazanat. Setidaknya misalnya bahwa bicara tentang misalnya tentang yang perlu dimuwazanatkan itu adalah tentang praktek sholat. Berarti dia harus memiliki kemampuan, keilmuan, pemahaman yang baik tentang sholat minimal. Tentang sholat jamaah, dia harus paham tentang hukum-hukum syariat sholat jamaah. Jadi itu. Dan seterusnya. Jadi, atau tentang zakat, berarti harus tahu tentang fikih zakat. Tentang haji umrah. Tentang puasa Ramadan, atau puasa sunnah, atau apa saja. Jadi, tentang jual beli, berarti dia harus tahu tentang fikih muamalah di bidang jual beli. Jadi gitu. Itu secara umum, artinya bahwa hukum syariat tentang bidang itu. Terus kemudian yang kedua yang tadi kita sudah sebutkan adalah ilmu tentang maqasid syariah atau memahami secara baik dan memadai prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah maslahat dan madarat. Itu yang kedua tadi sudah kita sebutkan.
Yang ketiga, ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali untuk seorang ulama atau siapapun dalam mempraktekkan fikih muwazanat ini, itu memahami tentang kaidah-kaidah. Jadi ada kaidah-kaidah dalam fikih muwazanat. Jadi ada punya, jadi kaidah-kaidah fikih muwazanat ini juga memiliki irisan. Jadi beririsan dengan kaidah-kaidah fikih aulawiyat. Ini relatif lebih khusus. Jadi ini juga masuk dalam bidang ilmu syar'i tadi. Jadi ilmu syar'i dan berhubungan dengan itu, tapi ini secara lebih spesifik itu ada. Jadi dia butuh pengetahuan, pemahaman tentang kaidah. Jadi ada kaidah-kaidah yang penting untuk dijadikan sebagai acuan, sebagai dasar sesuai dalam melakukan muwazanat. Jadi ambillah sebagai contoh misalnya bahwa itu kaidah secara umum yang terkenal dalam dalam kaidah usul fikih itu dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi gitu. Ketika dalam satu kondisi, satu keadaan, satu tindakan itu di situ itu ada sebuah keputusan yang mau kita ambil, itu di situ ada dua konsekuensi. Artinya bahwa ini kita mau mengambil sebuah langkah, sebuah keputusan misalnya, itu keputusan ini itu menghasilkan kemaslahatan yang baik. Ada kemaslahatan yang bisa kita gapai, yang bisa kita dapatkan dari langkah ini, dari kebijakan ini, dari keputusan ini, dari kesimpulan ini. Ada kemaslahatannya. Tapi di saat yang sama itu juga ada kemadharatan. Ada dampak kemadharatan, ada dampak kerugian, ada dampak kerusakan yang akan terjadi. Nah, di sini secara umum ketika level maslahat yang akan didapat dan level madarat yang seharusnya dihindarkan itu secara umum setara. Setara. Ini ada keuntungan tapi juga ada kerugiannya. Yang secara umum itu setara. Nah, dalam kondisi itu maka kaidahnya itu kepentingan menghindarkan diri, menghindari dan menjauhkan serta menghilangkan kemadharatan, kerusakan, kerugian itu lebih diutamakan, lebih dipentingkan daripada mewujudkan, meraih dan mengejar kemaslahatan dan kepentingan serta keuntungan. Ada kaidah seperti itu. Jadi ya seperti contoh misalnya bahwa madarat yang ringan bisa saja ditolerir untuk mendatangkan maslahat yang lebih besar. Jadi ada kemaslahatan. Jadi jika berbagai kemaslahatan saling bertentangan, maka maslahat yang lebih rendah dikesampingkan untuk memenangkan maslahat yang lebih tinggi. Jadi gitu. Kemaslahatan dan keuntungan ukhrawi lebih diutamakan daripada kemaslahatan dan keuntungan duniawi. Jadi kepentingan umum, kemaslahatan umum itu lebih diutamakan daripada kemaslahatan yang bersifat pribadi. Kemanfaatan yang luas. Jadi luas cakupannya. Yang biasa dikatakan an-naf'u al-muta'addi. Jadi itu lebih diutamakan daripada kemanfaatan yang sifatnya terbatas. Jadi gitu. Banyak. Artinya banyak kaidah-kaidah yang perlu dimiliki oleh seseorang. Jadi yang
Dengannya dia bisa dan mampu untuk menerapkan muwazanah secara benar dan tepat. Ketika dia tidak memiliki kaidah-kaidah itu, dia juga tidak akan bisa melakukan muwazanah secara benar, secara tepat. Itu diantaranya. Jadi yang keempat, yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi penguasaan atau pemahaman yang baik dan proporsional tentang fiqhul waqi'. Jadi fikih atau pemahaman tentang realita. Kondisi, situasi, keadaan, peristiwa real di mana sebuah fatwa, sebuah kesimpulan atau sebuah keputusan akan diterapkan, atau memahami masalah yang sedang terjadi untuk diambil penyikapan dan penilaian secara benar, baik, dan proporsional. Jadi untuk itu harus. Jadi harus seseorang memiliki fiqhul waqi' yang baik. Pemahaman tentang realita dan kondisi keadaan. Dan itu kalau kaitannya dengan peristiwa, misalnya begitu, itu perlu tahu. Misalnya menyikapi sebuah peristiwa tertentu, sebuah keadaan tertentu. Itu pahami. Jadi pahami kondisi, situasi, keadaan. Pertama peristiwanya, pernah sudah kita sebutkan. Jadi ini seperti apa dan bagaimana? Ini seperti apa dan bagaimana? Jadi dalam menyikapi hal seperti ini. Faktor-faktor penyebab. Pihak-pihak terkait. Kondisi serta tendensi masing-masing. Efek, dampak. Jadi gitu. Jadi positif atau negatif dari sebuah peristiwa dan seterusnya. Nah, artinya bahwa kita untuk menyikapi, untuk menilai satu kondisi, satu keadaan, satu peristiwa. Jadi gitu. Untuk kita tahu ini bagaimana? Maslahat atau madarat segala macamnya itu kita perlu tahu fiqhul waqi', realita. Jadi terkait dengan peristiwanya seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya. Itu ketika seseorang tidak memiliki fiqhul muwazanah, tidak terbiasa untuk mengambil sikap dan keputusan serta penyikapan dan penilaian itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang proporsional, yang tepat dan segala macam itu, banyak orang yang akhirnya salah membuat keputusan, salah membuat kesimpulan, salah membuat penilaian, salah membuat penyikapan terhadap kondisi tertentu. Jadi fikul muwazanat ini dibutuhkan juga itu dalam respon, dalam mereaksi, dalam menilai itu keputusan pihak yang lainnya. Jadi keputusan pihak yang lainnya itu bagaimana? Itu ini tepat atau tidak? Itu juga butuh muwazanat. Kalau memang seseorang memiliki kapasitas. Jadi secara umum itu, kalau tadi kita bicara tentang keilmuan, pemahaman itu, ini ada faktor kapasitas, kompetensi, kemampuan. Jadi gitu. Ambil sebagai contoh sekarang yang sedang viral dan rame terkait dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Jadi yang suka kita lihat. Kalau kita kembali kepada penyikapan pribadi terkait dengan kepentingan dan kemaslahatan pribadi, tentu semua kita, termasuk saya, ya tidak ada yang setuju. Mungkin hampir tidak ada yang setuju bahwa karena jelas itu jelas ada merugikannya. Jadi gitu. Nah, cuman ketika kita menyikapi apakah ini merupakan keputusan yang benar, yang tepat, yang proporsional, jadi dan telah melewati proses muwazanat, memperbandingkan antara maslahat madarat. Jadi maslahatnya jelas misalnya keuntungan ekonomi. Jadi madaratnya dampak sosial, dampak ekonomi, dampak politik,
itu sudah dihitung tidak? Jadi wallah. Jadi katanya, tapi intinya adalah bahwa seseorang kalau kita mau menyikapi ini dan kemudian kita bisa memiliki penilaian yang tepat, nah itu juga perlu dibutuhkan seseorang memiliki perangkat, memiliki kapasitas. Terpenuhi tidak? Jadi gitu untuk itu. Ya udah, kalau kita atau seseorang masyarakat umum bersikap sesuai dengan kepentingan pribadi tidak salah, tidak salah. Ujung-ujung kan dia berharap. Jadi gitu. Tapi kalau untuk memberikan penilaian sampai ke level ini benar atau salah seperti apa, jadi gitu bahwa masyarakat mengungkapkan, jadi mengungkapkan mengekspresikan kondisi terkait dengan apa yang dirasakannya, apa yang dihadapinya, karena misalnya bahwa ini babnya bukan hanya ini memberatkan masyarakat itu karena ada penambahan harga. Jadi kita bahwa untuk BBM-nya, tapi yang rata-rata dirasakan lebih berat itu adalah dampak. Konsekuensi dampak, jadi itu dari kenaikan BBM. Dengan melonjaknya harga-harga kebutuhan. Jadi harga kebutuhan dan berbagai aspek, baik melonjaknya harga-harga barang atau jasa. Dan itu sudah sangat maklum. Nah, artinya bahwa kaidahnya seharusnya itu semua sudah dihitung. Jadi sudah dihitung. Nah, itu kalau kita mau bicara tentang menilai dan kita berhak untuk bisa menilai dan mengatakan ini keputusan benar atau salah, tepat atau tidak tepat, itu tentu ahlinya. Dibutuhkan perangkat, dibutuhkan syarat, dibutuhkan kriteria, kemampuan, kapasitas untuk itu. Itu para ahli yang bicara tentang itu. Tapi dalam konteks masyarakat, ya tidak salah juga. Dia masyarakat menyuarakan hatinya, menyuarakan suara hatinya, dan seterusnya. Oke, intinya di situ. Artinya bahwa yang jelas harus harus ini. Salah satu perangkat penting, syarat penting, dan dasar penting dalam mempraktekkan fikih muwazanat adalah ilmu, pengetahuan, pemahaman yang benar dan baik tentang realita, kondisi situasi. Jadi, misalnya seorang ulama berfatwa atau membuat keputusan, itu kadang-kadang kondisi, situasi, keadaan. Jadi, itu bisa berbeda. Jadi, ada riwayat yang menyebutkan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu memberikan fatwa atau jawaban kepada dua orang yang berbeda dalam sementara pertanyaan atau masalahnya sama, tapi jawaban Sayyidina Ibnu Abbas itu berbeda secara ekstrim, bertolak belakang. Hukum ini antara boleh, tidak boleh. Jadi gitu. Jadi, atau begini dan begitu. Jadi diriwayatkan sekali waktu Sayyidina Ibnu Abbas itu didatangi seseorang, di mana orang itu bertanya tentang tentang ini, tentang jadi tentang ini, tentang jadi adakah pintu tobat bagi seorang pembunuh? Ini dua orang datang di waktu yang berbeda, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apakah ada pintu tobat? Apakah tobat pembunuh itu diterima dan apakah ada pintu tobat bagi dia? Yang pertama, yang A dikatakan jawab dengan jelas, ada. Ada pintu tobat dan tobat pembunuh diterima. Jadi gitu. Orang yang bertanya yang tadinya lesu, yang Masya Allah, sepertinya sudah tidak ada
air kehidupan di wajahnya dan dalam dirinya itu seolah hidup kembali, senang, bergembira sekali, melonjak dia setelah mendengarkan jawaban itu. Terus kemudian ada orang kedua bertanya pertanyaan yang sama. Jadi, apakah tobat pembunuh itu diterima? Dan adakah pintu tobat bagi dia? Itu Sayyidina Ibnu Abbas dengan tegas menjawab tidak. Dengan jawab tidak itu orang itu kecewa, menampakkan raut wajah sangat kecewa, sangat marah gitu. Nah, setelah si penanya pergi itu, murid-murid Sayyidina Ibnu Abbas pada heran dan bertanya-tanya. Dan kemudian ditanyakan hal itu kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Mengapa untuk pertanyaan yang sama dari dua orang yang berbeda, kok jawabannya berbeda? Jadi, semua orang tahu bahwa hukum normatif tobat pembunuh itu hak siapapun. Jadi pembunuh, pezina, peminum khamr, jadi pencuri, jadi perampok, termasuk tobat orang kafir masuk Islam. Itu kaidah dasar tobatnya diterima. Ketika dia tobat dengan tobat yang memenuhi syarat. Oke, untuk jawaban yang pertama tidak masalah, tapi mengapa ada jawaban kedua? Kok ada jawaban kepada seseorang yang bertanya dan pertanyaan itu terus kemudian dikatakan itu tidak? Nah, saya tidak berabas ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu dari murid-murid beliau dan beliau sangat maklum dengan kehilangan mereka, belum menjelaskan. Jadi, bukankah kalian perhatikan dua orang yang datang bertanya dengan pertanyaan yang sama itu? Antara kondisi orang pertama dengan kondisi orang kedua. Jadi, apa itu? Jadi orang pertama itu datang itu dengan muka tertunduk, sedih. Dan seolah-olah tidak ada air kehidupan. Jadi tidak ada cahaya kehidupan itu di wajahnya. Terus, tapi begitu saya jawab dengan jawaban bahwa pintu tobat terbuka dan tobat orang pembunuh itu akan diterima, itu langsung seolah-olah jadi ruhnya itu baru kembali lagi. Dia hidup kembali, semangat lagi dan gembira sekali. Saya menangkap pada orang pertama itu, ini orang, wallahu alam bagaimana ceritanya, itu baru saja membunuh, dan kemudian dia menyesal, jadi gitu. Terus kemudian dia tidak tahu atau ragu apakah tobatnya kalau dia tobat nanti itu akan diterima. Jadi gitu. Sehingga jawaban bahwa tobat diterima dan pintu tobat terbuka tepat sekali untuk dia. Di samping memang itu hukumnya dan untuk kondisi dia itu yang dibutuhkan. Makanya dia senang sekali, gembira sekali setelah itu. Nah, sementara untuk orang kedua, tidakkah kalian perhatikan? Jadi, tidakkah kalian perhatikan bagaimana raut wajahnya? Jadi, kalau yang pertama tadi lesu, nunduk, seolah tidak ada ruh kehidupan di dalam dirinya, tidak ada cahaya kehidupan di dalam wajahnya. Jadi gitu. Terus berubah kondisinya setelah dijawab dengan jawaban yang aku berikan. Sementara yang kedua, itu datang dengan muka yang tampak merah, padam, penuh kemarahan. Jadi tampak kayak mau menerkam orang. Terus tanya dengan pertanyaan itu. Di mana saya menangkap orang ini itu bertanya untuk menjustifikasi apa yang ini kelihatan orang ini sedang mau membunuh. Makanya datang dengan wajah penuh kemarahan, gitu. Terus seolah-olah mau menerkam orang, kelihatan sekali. Nah, dia tanya itu untuk memberikan pembenaran bahwa saya akan bunuh, setelah bunuh saya akan tobat. Jadi, yang kalau saya jawab bahwa pintu tobat tetap terbuka dan tobat orang pembunuh akan itu sama saja saya telah memberikan dukungan kepada dia untuk membunuh. Setelah itu kan banyak faktanya itu banyak orang-orang yang dengan mudahnya melakukan dosa-dosa itu karena justru karena tahu bahwa
tobat dari dosa apapun itu akan diterima. Jadi gitu. Terus dia pikir bahwa dia akan melanggar itu dan setelah melanggar dia akan tobat dan seterusnya. Jadi baik. Nah, ini ada kondisi seperti itu. Jadi itu keadaan. Jadi kondisi, situasi, keadaan itu perlu diperhatikan. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, itu di antara dasar syarat dan berapa. Ini lebih detail ya. Sebenarnya udah masuk pada poin yang sebelumnya, cuman lebih khusus di sini. Itu seseorang untuk dia bisa menerapkan muazanat dalam bidang tertentu, itu dia harus spesialis. Ini syarat dan perangkat spesialis atau melibatkan spesialis di bidang masalah yang sedang dimuazanatkan. Jadi gitu, dimuazanatkan. Misalnya masalah keluarga, berarti dia harus spesialis masalah keluarga atau melibatkan orang yang spesialis bidang keluarga atau pendidikan atau sosial, kemasyarakatan, ekonomi, bisnis. Ini masalah seorang ulama. Jadi, ditanya tentang hukum syar'i di bidang bisnis modern. Jadi jual beli online seperti apa, terus kemudian apa itu, jadi tentang investasi ini itu semacam itu. Kan tadi kita katakan bahwa dia harus memiliki pengetahuan, pemahaman yang benar dan baik tentang kondisi situasi. Atau misalnya ditanya tentang hukum apa itu berbagai tindakan medis. Jadi operasi ini, operasi itu, atau apa itu segala macam. Banyak hal-hal yang ada. Nah, di samping latar belakang ilmu syar'i, jadi seorang ulama itu harus juga tahu dan paham. Kalau dia tidak, kalau misalnya ditanya dalam tentang hukum ekonomi dalam berbagai praktek ekonomi yang ada sekarang, itu tidak cukup seorang ulama itu menguasai ilmu fikih di bidang muamalat, jual beli dan segala macam itu. Sementara yang ditanyakan itu tentang praktek ekonomi, praktek bisnis, praktek muamalah saat ini. Jadi gitu. Transaksi-transaksi modern yang tidak ada pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada zaman ulama salaf salaf dulu. Jadi gitu. Itu penting. Jadi orang hafal kitab-kitab fikih dalam berbagai hukum syariat muamalat itu, tapi tidak tahu tentang bagaimana praktek ekonomi modern. Itu sangat sulit untuk dia bisa memberikan fatwa yang benar dan tepat. Jadi benar dan tepat tentang kondisi yang ada. Nah, dia juga harus jadi mengetahui, memiliki ilmu tentang fikih syariat tentang muamalah klasik atau muamalah secara normatif, teoritisnya seperti apa menurut kitab-kitab fikih, tapi di saat yang sama dia juga memahami itu ilmu ekonomi, praktek transaksi saat ini, punya ilmunya. Atau kalau tidak, dia melibatkan. Sebelum memberikan fatwa itu, pastikan kepada ahlinya, tolong berikan gambaran. Saya ditanya tentang masalah ini, itu gimana sih prakteknya? Jadi, baru setelah tahu persis bagaimana penggambaran kondisinya, dia bisa. Jadi, ini antara makanya apa itu, jadi para ulama ketika mengkaji suatu masalah yang akan diputuskan fatwa syar'i tentangnya, terkait dengan berbagai kondisi situasi dan peristiwa yang baru itu para ulama melibatkan para ahli di bidang itu. Kalau memang ini bidang ekonomi, melibatkan para ekonom modern. Kalau bidangnya sosial, itu para ahli sosial, para tokoh sosiologi. Di bidang politik, melibatkan para politikus yang memang amanah, yang memang menguasai kondisi saat ini seperti apa. Tanpa itu tidak bisa. Dan kalau seseorang mengambil keputusan kebijakan tertentu, jadi dalam bidang itu nanti akan menimbulkan apa itu masalah. Insyaallah gitu. Baik. Yang keenam,
Itu seseorang, ini salah satu perangkat yang sangat penting. Itu sikap bijak dan objektif. Baik secara umum. Jadi secara umum. Jadi orang itu bijak dan objektif. Seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa fiqhul muwazanat ini kan orang menimbangkan. Jadi artinya seseorang, ini salah satu contoh orang bijak itu bahwa keputusan apapun yang diambil dalam bidang apapun, kesimpulan apapun yang diambil, penilaian apapun, jadi pilihan apapun itu tidak diambil kecuali melalui proses. Ada kehati-hatian, tidak terburu-buru. Jadi gitu. Itu contoh orang bijak. Jadi selalu berdasarkan pertimbangan. Jadi gitu. Makanya syarat utama orang itu harus bijak. Orang itu harus bijak dan orang itu harus objektif. Jadi terhindar dari persepsi-persepsi lama. Lebih-lebih tendensi-tendensi pengaruh hawa nafsu, kepentingan-kepentingan pribadi, atau kelompok, atau kepentingan politik, praktik, dan seterusnya, yang mengorbankan kepentingan umum dan masyarakat luas. Jadi gitu. Itu terangkum dalam dalam dasar dan syarat bijak dan objektif. Jadi gitu. Nah ini di dalam menyikapi berbagai hal itu kita dituntut untuk memiliki sikap dasar, memang ya bijak, objektif, jadi tidak subjektif meskipun dalam hal apa saja itu seseorang tidak mungkin bisa sepenuhnya menghindarkan diri dari unsur subjektivitas, dan itu dimaklumi. Yang kita maksud bahwa jangan sampai subjektif, kalau sampai unsur subjektivitas itu, apalagi subjektivitasnya adalah kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan itu dominan. Yang disalahkan, yang tidak boleh itu kalau sampai itu dominan. Bahwa ada, itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada seseorang, jadi sebijak apapun, seobjektif apapun, terus kemudian dia sama sekali terhindar atau lepas dari adanya unsur subjektivitas tertentu. Tetap ada. Tetap ada. Dan itu nggak masalah, manusiawi. Allah memaklumi itu dan Maha tahu itu. Jadi gitu. Tapi kalaupun ada, itu bukan yang dominan. Jadi itu tambahan biasa. Jadi tambahan. Insya Allah begitu. Yang ketujuh itu adalah, jadi di antara dasar, syarat, dan perangkat utama dalam fikih muwazanat, khususnya dalam konteks penerapan, itu seorang berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan keadilan, bahwa memang yang dicari kebenaran. Jadi tidak dalam rangka untuk memenangkan, mengunggulkan pendapatnya, kelompoknya, memang kebenaran. Ya, ini terkait dengan sikap tadi, bijak dan objektif tadi itu. Dan juga dalam rangka untuk berpegang kepada prinsip keadilan. Ini orientasi dan sikap adil. Sikap adil. Ini khususnya dalam penilaian. Dalam penyikapan kepada orang lain, khususnya dalam konteks perselisihan, dalam konteks perbedaan. Itu sangat sulit sekali seseorang. Jadi sampai ada ayat-ayat yang jadi yang menegaskan, Allah Ta'ala berfirman, jangan sampai misalnya bahwa kebencianmu kepada seseorang, pada satu kelompok, termasuk berdasarkan agama, kebencian itu. Tapi jangan sampai kebencian itu menyeretmu untuk bersikap tidak adil. Nah, di sini karena ada kecenderungan ketika seseorang berkonflik dengan orang lain, satu kelompok berkonflik dengan kelompok lain, itu sangat sulit untuk dia bisa berorientasi, berpegang teguh kepada kebenaran. Jadi gitu. Karena kebenaran itu bagi dia akan dirasakan pahit. Tidak siap dia. Jadi gitu. Yang kedua, sangat sulit untuk dia bisa bersikap adil. Melihat kelompok lain.
Jadi atau kelompok sendiri. Nah, di sini artinya bahwa sering muazanat itu timpang, muazanat itu tidak dilakukan bahkan sama sekali. Itu artinya bahwa jadi kalau seorang right or wrong in is my country. Benar salah ini adalah negeri saya. Benar salah ini adalah diri saya. Benar salah ini adalah kelompok saya. Benar salah ini adalah organisasi saya. Benar salah adalah ini adalah apa itu gerakan dakwah saya. Benar salah ini adalah partai politik saya. Jadi gitu. Oh sudah. Artinya kalau sudah dirinya, kelompoknya, organisasinya, gerakannya, jamaahnya, partai politiknya, sudah. Jadi ini yang saya tambahkan dalam konteks apa itu nanti ada poin yang mungkin saya sebutkan yaitu ya saya tambahkan bersih dari apa dan terhindar dari sikap hulu, sikap berlebihan, ekstrim itu dalam ini, dalam apa, dalam wala atau bara, dari sikap pro atau kontra, jadi gitu. Artinya seperti itu. Jadi ketika seseorang sudah matanya, pikirannya tertutup oleh sikap hulu. Jadi apalagi sampai ke tingkat kultus atau paling tidak kecintaan, kita bukan tidak boleh. Jadi memiliki cinta yang sifatnya personal. Jadi bahwa dan selama biasa, tapi jangan sampai itu terus kemudian membuat kita itu tidak bersikap adil. Jadi wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa. Ini sampai dalam konteks perbedaan agama. Jadi kita muslim menyikapi orang lain non muslim itu ketika ada kebencian di sana karena kebencian tentu kepada kekufurannya itu misalnya gitu, tapi itu membuat kemudian seseorang tidak bersikap adil, tidak boleh. Tetap. Nah, untuk bisa bersikap adil, orang itu harus harus melihat masalah dari berbagai sudutnya. Misalnya bahwa untuk melihat orang ini baik atau buruk, itu jangan dilihat karena dia beda dengan kita. Karena dia bukan sekelompok dengan kita. Jadi karena dia bukan semata dengan kita. Kalau itu berarti kita atas. Tapi coba nilailah dia secara objektif. Dia ada plus minusnya. Ada positif, ada negatifnya. Timbang. Kita muazanatkan. Salah satu sikap keadilan adalah kita menggabungkan, memadukan, memperbandingkan antara maslahat madarat. Antara kekurangan dan kelebihan. Antara positif dan negatif. Setiap orang ada positif. Nah itu lebih unggul yang mana? Jadi gitu. Lebih dominan yang mana? Jadi jangan sampai dasarnya adalah like and dislike. So, itu sikap bijak, sikap objektif, sikap adil, dan memang tujuannya untuk mencari kebenaran. Insya Allah begitu. Yang lainnya adalah bersih dan terhindar dari orientasi penghakiman. Ada orang yang mau memiliki ilmu seperti apapun, pengetahuan seperti apapun, tapi kalau orientasi dasar, khususnya dalam rangka menyikapi orang lain, menyikapi pihak lain, karena kita di sini salah satu yang sangat penting kita lakukan itu agar bagaimana kita bisa bersikap secara adil proporsional terhadap pihak-pihak lain yang berbeda dengan kita. Pihak-pihak lain yang berbeda dengan kita. Nah, ini muazanat seperti ini itu jangan sampai tadi itu kita kan bahwa yang lebih dominan itu adalah sikap kebencian. Jadi sikap kebencian dan segala macam itu. Nah, artinya bahwa lalu kemudian kita tidak melihat bahwa kelompok lain kita benci hanya karena dia beda dengan kita.
Tapi ketika kita betul-betul timbang antara kelebihan kekurangannya, antara kesalahan dengan kebenarannya, itu kita lihat bahwa secara objektif kita lihat bagaimanapun itu kebaikannya, jadi kelebihannya lebih dominan, lebih banyak daripada kekurangan dan kelemahan. Soal begitu. Jadi kelompok ini benar atau salah seperti apa itu? Seperti itu. Insya Allah. Nah ini kalau seseorang sudah memang memiliki sikap dasar orientasi penghakiman, menghakimi, itu biasanya apa itu? Jadi pikirannya akan tertutup. Jadi melihat apa-apa, menyikapi apa-apa, khususnya dalam menyikapi orang lain, kelompok lain itu, ya semangatnya menghakimi. Jadi apa yang menonjol, apa yang terlihat. Meskipun ketika didalami, sebetulnya dari apa yang terlihat di luaran itu negatif, tapi begitu didalami ternyata ada hal positif yang jauh lebih banyak daripada negatif yang terlihat itu. Insya Allah gitu. Baik. Ada faktor ini. Jadi ada faktor muazanat itu khususnya dalam masalah-masalah yang bersifat masalah-masalah yang bersifat dalam hal-hal yang bersifat ini, yang bersifat bersifat kejamaahan, kemasyarakatan, bersifat komunal, tidak terkait dengan lebih terkait kepada kepentingan umum itu seharusnya muazanat dilakukan secara bersama-sama, secara kejamaahan, tidak secara personal, tidak oleh orang per orang. Jadi makanya fatwa-fatwa dalam berbagai masalah yang bersifat umum itu yang terbaik, itu yang dihasilkan oleh fatwa bersama dari hasil ijtihad jama'i. Jadi fatwa kolektif, ijtihad kolektif, muazanat kolektif. Jadi gitu. Muazanat kolektif. Itu secara umum. Terus kalau kita tambahkan yang lainnya adalah sangat penting sekali sebuah keputusan, sebuah kesimpulan itu diambil, itu salah satu didasarkan kepada ada fiqh tawaqqa wal ma'alat. Jadi pengetahuan, pemahaman itu tentang forecasting, tentang potensi dampak ya. Jadi tentang potensi dampak, potensi efek. Jadi ini bahwa ya seperti contoh, bisa kita ambil contoh terlepas bagaimanapun, tapi misalnya contoh bahwa yang benar dan tepat dalam mengambil keputusan seperti kenaikan harga BBM, kita tahu semuanya kan. Yang lebih harus dihitung itu lebih kepada dampaknya, bukan masalah naiknya 1.000, 2.000, 3.000. Jadi tapi dampak yang sangat kompleks. Contoh seperti itu misalnya gitu. Baik, begitu juga ada hal-hal apapun itu dipertimbangkan tentang dampak, tentang efek dan segala macam itu. Baik. Nah, ini sekali lagi bahwa itu perangkat-perangkat yang sangat dibutuhkan. Itu dalam melakukan muazanat untuk bisa menghasilkan kesimpulan, apakah itu fatwa, apakah itu pandangan, atau apakah itu langkah, apakah itu sikap. Jadi itu yang baik. Dari Dr. Yusuf Qaradawi, banyak memberikan contoh dari praktek pribadi beliau, misalnya bahwa jadi gitu, di mana sebuah keputusan, sebuah langkah, sebuah sikap dakwah tertentu itu beliau ambil, itu banyak pihak lain itu yang tidak setuju, bahkan protes, bahkan mengingkari, bahkan mungkin sampai ke level menghakimi beliau sebagai telah sesat segala macam itu. Yaitu beliau ambil
itu dari pertimbangan, dari menerapkan fikih muwazanat yang sangat yang sangat jeli. Jadi dan kita juga dalam bidang dakwah misalnya banyak dihadapkan pada pilihan-pilihan. Misalnya bahwa seperti yang kita sebutkan bahwa dalam berbagai aspek kehidupan kita itu kan kita akan dihadapkan pada kondisi-kondisi yang dilematis. Di situ ada percampuran antara hak dan batil. Di situ ada percampuran antara benar dan salah. Ada maslahat dan madarat. Ada baik dan buruk. Jadi gitu. Nah ini sering kemudian dalam mengambil keputusan, misalnya begitu. Jadi itu bagaimana seharusnya? Itu dibutuhkan fikih muwazanat yang tepat. Beliau salah satu di antara contoh yang beliau jadi sebutkan dari pengalaman beliau pribadi, itu beliau pernah diminta untuk menulis, dan ketika beliau menulis, paling tidak menjadi kontributor lah, berkontribusi, memberikan tulisan di sebuah majalah yang bisa dikatakan ini majalah sekuler. Jadi artinya bahwa secara umum kebijakannya itu tidak pro kepada Islam, jadi sekuler, dan yang mungkin redakturnya dan segala macam penulis-penulisnya rata-rata kelompok sekuler. Itu belum lama memikirkan, mempertimbangkan ini sebaiknya saya tetap nulis, tentu dengan segala konsekuensinya atau tidak semacam itu. Itu sampai akhirnya kemudian beliau terakhir mengambil keputusan tetap menulis di situ. Jadi gitu. Terus kemudian beliau juga cerita kitab beliau As-Sahwal Islami baina baina al-ikhtilaf fil masyru' atau firqul madhmum. Jadi gitu. Yang diterjemahkan bukan fiqhul ikhtilaf ya. Artinya bahwa gerakan Islam antara perbedaan yang ditolerir dan perpecahan yang tercela, ya itu buku atau tulisan berseri beliau itu dimuat di salah satu harian koran di Timur Tengah yang sangat terkenal sekali. Dan secara umum koran itu bukan koran Islami, tapi belum setuju, dan buku beliau atau seri tulisan beliau dimuat di sana. Banyak yang mengkritik. Jadi, tapi keputusan seperti itu beliau ambil berdasarkan pertimbangan muwazanat yang sangat panjang sekali. Jadi, dan banyak cerita-cerita yang kita dapatkan dari praktek para ulama untuk mengambil pilihan-pilihan. Nah, sebelum saya tutup, yang ingin saya tegaskan adalah bahwa pentingnya fikih muwazanat ini termasuk untuk kita masyarakat awam, itu karena tadi itu, bahwa kita dalam kehidupan kita dalam berbagai aspeknya itu selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Dan kita secara syar'i saat dihadapkan pada pilihan itu kita wajib memilih. Nah, ada orang yang memilih itu asal begitu saja, jadi gitu, sesuai dengan selera. Ada orang yang memilih dengan penuh pertimbangan. Nah, ini yang tentu lebih bijak, lebih tepat. Ya, setidaknya kalaupun tidak bisa membuat keputusan sendiri, itu konsultasi. Jadi konsultasi orang yang biasa konsultasi ketika mau mengambil sebuah kebijakan, keputusan atau kesimpulan tertentu, langkah tertentu, pilihan tertentu, itu salah satu langkah atau praktek dari fikih muwazanat. Setidaknya seorang itu tidak asal, tidak terburu-buru, bahwa pilihan apapun diambil berdasarkan berdasarkan pertimbangan, termasuk pertimbangan dengan berkonsultasi kepada orang lain yang dinilai lebih mampu, kan itu muwazanat kan. Orang lain itu ketika memberikan masukannya, memberikan pendapatnya, memberikan masukannya, itu dia melakukan praktek muwazanat. Jadi, nah, bahwa fikih muwazanat kita butuhkan, dan kita sedang berbicara tentang perangkat-perangkatnya, syarat-syaratnya, kalau itu untuk kita praktekkan sendiri. Untuk kita praktekkan sendiri, karena kita membutuhkannya. Untuk berbagai keputusan, kesimpulan, dan pilihan yang harus kita ambil dalam kehidupan kita dengan berbagai aspeknya. Jadi, atau kita dengan cara
meminta orang lain untuk membantu kita dalam melakukan muwazanat itu. Nah, yang kedua ini juga sangat penting dalam kita memahami. Orang yang memiliki fikih muwazanat, kalaupun tidak dipraktekkan sendiri, jadi gitu, dia akan lebih mudah untuk memahami, untuk bertoleransi, untuk menghargai sikap, keputusan. Apalagi ini konteksnya ulama. Jadi ulama ketika mengambil pilihan-pilihan tertentu. Jadi, ambil sebagai contoh ini perbedaan tentang masalah menyikapi dunia politik. Jadi bagaimana caranya agar supaya jadi sikap yang lebih baik untuk para ulama, para aktivis dakwah. Jadi ini ada pilihan antara menyikapi kondisi dan praktek politik yang seperti ini itu lebih baik para ulama dan aktivis dakwah menjauh, mufasalah, muqata'ah. Jadi cenderung untuk mengisolasi diri, udah kita nggak deket-deket, atau musyarakah dengan terlibat langsung untuk bisa memberikan perubahan. Jadi gitu, dan seterusnya. Jadi ini bahwa ada organisasi politik atau sosial. Jadi kalau untuk yang bersifat Islami itu mungkin tidak banyak pertanyaan, tapi misalnya, seorang ulama, seorang ustadz gabung dalam partai yang lekat dengan identitas keislamannya, tidak masalah mungkin. Masyarakat tidak mempermasalahkannya, tapi atau organisasi yang memang organisasi dakwah, gerakan dakwah, oke. Tapi seorang ulama, seorang aktivis dakwah masuk dalam sebuah institusi, organisasi politik yang tidak dikenal dekat dengan identitas Islam, umat Islam. Jadi dan selama macam itu bagaimana? Ini ulama bergabung di sana misalnya gitu. Nah, bukan kita. Kalau kita, kita punya pilihannya, tapi saat kita menyikapi pilihan seorang ulama atau seorang aktivis dakwah, dan itu bagaimana? Kalaupun kita tidak setuju dengan bekal fikul muwazanat, itu insya Allah kita akan lebih mudah untuk bisa memahami, memaklumi, dan menghargai, serta bertoleransi. Setidaknya berangkat dari husnuzan. Kalaupun kita belum tahu apa pertimbangan beliau, kalau beliau memang apalagi dia ulama atau selama ini orang baik dan terpercaya, kita dengan mudah untuk mengatakan bahwa saya tidak setuju. Tapi setidaknya saya menghargai, menghormati pilihan beliau, pilihan dia, jadi gitu. Yang saya husnudzani itu diambil setelah melakukan muwazanah tertentu. Muwazanah tertentu. Yang boleh jadi seandainya saya tahu bagaimana muwazanahnya, mungkin juga saya tidak setuju, tapi paling tidak saya mentolerir dan menghargai. Itu tidak begitu. Kalau orang yang tidak memiliki fikih muwazanat akan tadi, apalagi punya kecenderungan, punya orientasi untuk itijah qadha'i, penghakiman, ya sudah. Jadi dengan mudah untuk dijat, dengan mudah untuk dihakimi. Baik, insya Allah itu kajian kita pada pagi hari ini terkait dengan sub tema seputar fikih muwazanat terkait dengan dasar, syarat, dan perangkat. Apa yang dibutuhkan oleh seseorang agar dia bisa menerapkan muwazanat itu dalam kehidupannya, baik ulama atau masyarakat awam, atau setidaknya itu apa yang dibutuhkan untuk dia untuk menyikapi sebuah kondisi, situasi, sebuah pilihan agar supaya tidak memberikan reaksi dan kesimpulan serta penghakiman secara tidak proporsional karena tidak didasarkan kepada muwazanat yang tepat. Insya Allah itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin menambahkan atau mungkin bertanya sebelum kita akhiri? Di FB dan di Zoom belum ada pertanyaan, Ustaz. Baik, insya Allah.
Saya sedikit tambahkan ada apa itu contoh muazanat yang selalu saya ingat, ini dalam konteks ibadah ya. Ini juga dalam dakwah sangat penting. Itu kisah yang mungkin juga banyak yang pernah membaca atau mendengarnya dari pengalaman salah seorang tokoh dakwah kontemporer yang sangat terkenal, Syekh Hasan al-Banna rahimahullah. Itu beliau yang kebiasaannya berkunjung ke berbagai kota dan desa di Mesir sana. Di salah satu kunjungan beliau waktu itu pas bulan Ramadan, itu beliau mengunjungi sebuah desa di Mesir sana, di mana masyarakat atau ya kaum muslimin di desa itu ya tidak jauh berbeda dengan desa-desa dan kota-kota atau tempat-tempat di masyarakat kita. Itu ada perbedaan dan disayangkan perbedaan yang sangat ekstrim terkait dengan jumlah rakaat salat tarawih antara yang 11 dan 23. Dan masalahnya di desa itu hanya ada satu masjid. Dan mereka berselisih ketika tahu bahwa Syekh Hasan al-Banna akan datang, itu kedua kelompok baik yang bermadhab 11 atau yang bermadhab 23 itu menunggu-nunggu kedatangan beliau dan masing-masing yakin bahwa Syekh Hasan al-Banna akan berpihak kepada pendapatnya. Jadi semangatnya itu bukan kok menyelesaikan konflik mereka. Jadi konflik mereka berselisih bagaimana sebaiknya, tapi masing-masing berharap pokoknya ini Syekh Hasan kayaknya nanti akan berpihak kepada pendapat kami. Untuk supaya misalnya yang berpendapat, kelompok yang berpendapat tarawih 11 rakaat, itu beliau akan mendukung 11 rakaat sehingga di masjid itu akan diterapkan tarawih berjamaah dengan 11 rakaat. Kelompok kedua juga sama. Enggak, insya Allah beliau akan datang dan akan mendukung kami. Jadi semangatnya insya Allah beliau akan berpihak kepada kami dan mendukung agar supaya salat tarawih yang dilaksanakan di masjid ini itu 23 rakaat. Ketika beliau datang, beliau sampaikan masalah itu, masing-masing menyampaikan pendapatnya dan harapannya untuk beliau berpihak kepada pendapatnya. Beliau paham itu dan beliau biasa menghadapi yang seperti itu. Terus beliau tidak mengatakan saya lebih setuju atau lebih berpihak kepada 11 rakaat atau 23 rakaat. Tapi beliau menyampaikan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama misalnya, menurut kalian itu hukum sholat tarawih berjamaah di masjid itu apa? Sunnah. Jadi gitu. Terus hukum sholat tarawih berjamaah di rumah atau sendiri-sendiri itu apa? Sunnah. Terus hukum kaum muslimin itu menjaga dan menguatkan ikatan persaudaraannya. Persatuannya itu hukumnya apa? Wajib. Jadi gitu. Terus apa hukum? Jadi gitu. Umat Islam karena ingin mengunggulkan pendapatnya, ingin memenangkan pendapatnya dalam masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah dan itu di situ masalah sunnah, itu terus mengorbankan yang wajib. Apa hukumnya? Haram dan tidak boleh. Jadi demi yang sunnah mengorbankan yang wajib, yaitu menjaga persatuan, persaudaraan. Akhirnya kemudian itu. Nah, intinya aja yang di sini yang lebih penting itu adalah persatuan, persaudaraan. Itu yang fardu. Tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan untuk mempertahankan yang sunnah. Apalagi bahwa ada pilihan-pilihan sunnah yang lainnya. Jadi salat tarawih itu secara umum sunnah, salat tarawih berjamaah di masjid sunnah, salat tarawih berjamaah di rumah sunnah, salat tarawih sendiri-sendiri di masjid atau di rumah itu sunnah, semuanya sunnah. Jadi mengapa dipilih dan kemudian berselisih dalam satu bentuk kesunahan yang itu bisa mengorbankan yang wajib. Akhirnya setelah mereka sepakat bahwa tidak dibenarkan, tidak dibolehkan,
yang wajib dikorbankan demi untuk memenangkan atau mengunggulkan yang atau mendapatkan yang sunnah menurut dia. Jadi sunnah itu pun khilafiyah. Seandainya kok sunnah yang muttafaq alaih saja, dan itu tidak bisa dipertemukan dengan yang wajib, itu boleh dan bahkan harus dikorbankan yang sunnah demi yang wajib. Apalagi sunnah ini khilafiyah. Apalagi sunnah ini pun itu ada opsi-opsi pilihan lain yang juga sama-sama sunnahnya. Jadi seandainya kok pilihan lain itu lebih rendah, jadi gitu. Jadi di bawah atau bahkan makruh sekalipun, itu tetap lebih afdal untuk dipilih, dilakukan demi mempertahankan yang wajib. Insya Allah begitu. Akhirnya beliau menyebutkan, ya sudah, silahkan kalian bersama-sama melakukan salat isya. Jadi gitu. Melakukan salat isya bersama-sama dengan imam yang kalian pilih. Nah, setelah salat isya, lanjut kemudian ba'diyah atau mau ba'diyah di rumah masing-masing, itu silahkan masing-masing pulang kembali ke rumahnya dan melakukan salat tarawih dengan jumlah rakaat yang dipilihnya. Silakan yang 11, 13, 23, 31, 47. Di rumah masing-masing silahkan, dan itu semuanya adalah sunnah. Jadi tidak perlu diadakan salat jamaah, salat tarawih di masjid bersama-sama. Jadi gitu, selama kalian masih belum sepakat atau bisa sepaham dalam menentukan pilihan opsi untuk mempraktekkan salat berjamaah, salat tarawih berjamaah di masjid dengan tanpa merusak hubungan ukhuwah dan merusak persatuan. Jadi insya Allah, sebelum itu bisa dicapai, sudah sebaiknya tidak diadakan salat tarawih berjamaah di masjid. Nah, ini sebuah pilihan keputusan itu setelah muwazanat tadi. Ada yang seperti ini insya Allah gitu. Itu sekedar sebagai contoh, sebagai penutup. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa kita lanjut nanti dalam kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa bermunajat kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan meridai kita semuanya dan memberikan nikmat keistiqomahan kepada kita semuanya. Dan kita tutup majelis kita dengan kita membaca bersama-sama doa terbaik dan doa yang paling mustajab, Ummul Kitab, bi barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.